Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nadira Madani. Saya mahasiswi semester 6 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Sumber Daya Berkelanjutan dengan dosen pengampu Bapak Hari Naryadi, MPD. Materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu dampak dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Berikut dikutip dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang berisi tentang lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada lingkungan fisik, yang kedua ada lingkungan biologis, yang ketiga ada lingkungan sosial budaya, yang keempat ada lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan fisik ada 3 aspek yang meliputi. Yang pertama ada udara yang kita hirup, yang kedua ada air yang kita minum, yang ketiga ada rumah tempat kita tinggal. Selanjutnya ada lingkungan biologis yang meliputi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya yang meliputi budaya, bahasa, agama, sikap, pendidikan, etika, dan nilai. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Selama ini, aktivitas manusia dengan bermacam-macam cara telah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan. Bahkan, ahli ekologi memperkirakan bahwa semakin lama manusia akan semakin merusak dan melakukan pencemaran lingkungan di bumi. Berikut adalah kerusakan lingkungan hidup oleh faktor alam. Yang pertama ada banjir, yang kedua ada gunung meletus, yang ketiga ada tsunami, yang keempat ada angin puting beliung. Selanjutnya ada kerusakan lingkungan oleh ulah manusia. Kerugian akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dampaknya lebih besar dibandingkan dengan yang disebabkan oleh alam. Berikut adalah contoh kerusakan lingkungan yang dipengaruhi oleh ulah manusia, yaitu ada banjir, kebakaran hutan, polusi, dan hujan asam. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis kerusakan lingkungan, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia, berikut ada upaya pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengurangan limbah di bumi. Upaya yang pertama dapat dilakukan secara administratif, yaitu di mana upaya ini umumnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan untuk mencegah pencemaran lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Setiap pabrik diwajibkan mengolah limbahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan sebelum dikeluarkan ke lingkungan. Dikutip dari blog Antara News, PT Ajinomoto Indonesia melakukan daur ulang limbah pabriknya. Ini dilakukan di 2 pabrik, yang pertama ada di Mojokerto, Jawa Timur, yang kedua ada di Karawang, Jawa Barat. Di Mojokerto, air limbah proses produksi dibuat menjadi MSG dan seasoning. Sementara di Karawang hanya memproduksi MSG saja. Selanjutnya ada kebijakan yang kedua. Pembangunan suatu pabrik atau proyek harus dilalui dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa disebut dengan AMDAL. Dikutip dari blog Tuban, berikut adalah 3 PT besar yang memiliki izin AMDAL. Pertama ada PT Kawasan Industri Gresik yang memperoleh izin mengenai AMDAL pada tanggal 26 November 2012 dengan penanggung jawab Bapak Insinyur Sugeng Raharjo. Yang kedua ada PT Holcim Indonesia
memperoleh izin AMDAL pada tanggal 8 Januari 2013 dengan penanggung jawab Bapak Imon Ginli. Yang ketiga ada PT Multibaja Industri memperoleh izin AMDAL tanggal 18 Juli 2013 dengan penanggung jawab Chang Engting. Selanjutnya ada konservasi tanah dan air. Pertama ada reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali di kawasan kemiringan, ketinggian, dan sifat tanahnya yang sangat peka terhadap erosi. Salah satu contoh bentuk reboisasi adalah pada tanggal 27 Agustus 2019, Yayasan Pondok Pesantren Tarbiyatul Huda atau Tarhud bekerja sama dengan Balai Desa Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk melakukan kegiatan penanaman 1000 pohon di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Jenis pohon yang ditanam terdiri dari puspa, rasmala, dan lame yang merupakan jenis asli dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Yang kedua ada hutan rakyat. Hutan rakyat merupakan pemanfaatan lahan yang terlantar atau tidak sesuai untuk usaha pertanian. Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan pola pengkayaan hutan pada 20 kelompok tani di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Pola pengkayaan hutan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, yang mana ini dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan tanah sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan akan terus tetap terjaga. Yang ketiga ada terasering. Terasering diharapkan untuk tanah pertanian yang masih digarap untuk tanaman semusim dan dalam keadaan kritis. Contoh dari terasering ada di Pasar Sawah. Mega terasering yang berada di Desa Sukamulya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Pasar sawah ini digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat dan budaya di Desa Sukamulya, serta dijadikan objek wisata yang di sana dapat digunakan sebagai jalur sepeda, yang di sana lingkungannya asri, indah, dan tentunya nyaman. Jadi, sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang tinggal di sana. Selanjutnya ada cek dam. Cek dam merupakan pengendalian sedimen dan pendayagunaan irigasi untuk perikanan dan air rumah tangga. Cek dam yang terdapat di aliran Sungai Ciliman, Desa Luwikopo, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Cek dam yang dibangun di daerah Luwikopo yaitu berfungsi sebagai menghambat dan mencegahnya terjadinya banjir, degradasi dasar sungai, dan pengendapan sedimentasi yang berasal dari longsoran atau tanah endapan yang di bawah sungai dari daerah hulu. Yang ketiga ada daur ulang. Daur ulang adalah proses mengambil dan menggunakan kembali benda-benda yang sudah dipakai sebelumnya. Ini diperlukan agar dampak dari limbah tersebut dapat dikurangi. Daur ulang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada daur ulang limbah organik dan yang kedua ada daur ulang limbah anorganik. Pada daur ulang limbah organik, yang dapat diolah adalah sampah sayuran, sampah daun, atau ranting yang dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya dijadikan pupuk kompos. Ada 4 tahap dalam pembuatan pupuk kompos. Yang pertama, sampah dimasukkan pada bak penampungan. Yang kedua, selama proses sampah harus dibolak-balik atau diaduk. Yang ketiga, selama 2-3 bulan sampah terurai menjadi pupuk. Yang keempat, prosesnya bisa dipercepat oleh bantuan cacing tanah. Selanjutnya pengolahan limbah organik yaitu menggunakan kertas bekas. Kertas bekas dapat didaur ulang menjadi pembungkus, tisu, koran, dan buku. Selanjutnya ada daur ulang limbah anorganik.
Contohnya ada kaleng, besi baja, pecahan botol, toples kaca, toples botol, gelas, atau ember plastik dapat dileburkan kembali dan diolah menjadi bentuk asalnya. Jadi, sebagai makhluk hidup, alangkah baiknya kita tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Karena bila tidak dijaga, maka kerusakan akan terus terjadi. Dan itu akan berdampak buruk bagi makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk menjaga lingkungan sedini mungkin dengan hal-hal yang amat kecil. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.